ودانا هيا عادت علينا ليالي جميلة بين القمر والحدود الأسيلة والغام والهنا عزبة جميلة سرت فؤادي وأمسى بها فرحان والغام والهنا عزبة جميلة سرت فؤادي وأمسى بها فرحان ودانا الرحمن الرحيم. الله وبركاته.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallaha 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan kepada mereka. Fa ilahukum ilahun wahid, maka karena itu Tuhanmu ialah Tuhan yang satu. Falahu aslimu, maka berserah dirilah kepadanya. Wa basyiril mukhbitin, dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran As-Surah Al-Hajj 22:34. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada, dan kita istiqomah. Alhamdulillah. Karena semua itu adalah nikmat karunia titipan Allah yang dititipkan ke kita. Mari kita syukuri agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau Allah izinkan, insyaallah lebih kurang 15 hari lagi kita akan menjalankan atau memasuki ibadah yang agung, ibadah yang mulia, ibadah kurban. Mari sama-sama kita untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya di atas petunjuk Allah dan Rasul. Hadirin kaum muslimin, bicara masalah ibadah kurban pada hakikatnya adalah perintah Allah. Surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2 itu tentang perintah. Surah Al-Hajj ayat 34 itu bicara tentang syarat. Sementara surah As-Saffat ayat mulai dari ayat 100 sampai 111 itu bicara masalah fadilah, faedah, keutamaan, manfaat, hikmah yang bisa diambil. Ternyata ibadah kurban itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kurban itu ibadah, sama dengan ibadah yang lain. Haji, zakat,
puasa, sholat, kurban, dan lain-lainnya itu adalah bahagian dari ibadah. Maka definisi yang bisa kita ambil adalah dari kurban itu qaraba. Qarib artinya dekat, mendekat. Dengan pelaksanaan ibadah kurban itu seharusnya kita semakin dekat kepada Allah. Kalau awak rajin kurban setiap tahun awak ikut ibadah kurban, maka seharusnya, sewajibnya kita juga wajib dekat kepada Allah. Jangan jauh dari rumah saji, musola. Korban rajin setiap tahun mendaki ke rumah saji, solat jamaah malih. Boleh kalau tidak solat, itu tidak benar itu. Bukan ibadahnya yang salah, orangnya itu dalam memahami ibadah itu yang tidak benar. Maka semakin dekat kita kepada Allah. Korban, penyembelihan hewan ternak pada hari raya Idul Adha, taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kurban itu hanya 4 hari, hadirin. 10 siap solat, siap khutbah, udah boleh. 11, 12, 13 sampai boleh enggak leh. Sebelumnya juga enggak boleh. Jadi rentang waktu dikasihnya 4 hari. Manfaatkan itu sebaik-baiknya. Penyembelihan hewan ternak, tujuannya apa? Tadi dalam Al-Quran Allah jelaskan, yaitunya liyadhkurusmallah, agar mereka menyebut bersyukur atas nikmat karunia Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sejarah ibadah korban dari awal kenabian sudah ada, sesuai dengan zaman kenabian itu masing-masing. Bahkan Habil dan Qabil itu juga ada nilai-nilai ibadah korban di sana. Ada yang ditolak, ada yang diterima. Harapan kita, ibadah kita tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, kemudian hukum dasarnya, hukum asalnya sunnah muakkadah, wajib, sunnah muakkadah, sunnah. Jadi di bawah wajib, di atas sunnah. Bisa nanti hukum itu akan berubah kepada wajib kalau nanti ada sa'ah mampu untuk itu. Dalam tinjauan para ulama, di antaranya adalah Imam Mazhab, Imam Hanafi. Beliau menyatakan ibadah kurban itu hukumnya wajib. Imam Hanafi, ibadah kurban hukumnya wajib. Beliau berpedoman kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Qala, Rasul menjelaskan bahwa kata Rasul, man kana lahu sa'atun, siapa yang diberi kelapangan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang diberi kelapangan rizki oleh Allah untuk berkorban, walam yudah, kemudian tidak namuah, dia bagi rezeki oleh Allah tapi dia tidak mau kurban, tidak mau dia ibadah kurban, apa kata Rasul? Fala yaqrabanna musallana, fala, maka jangan dake-dake tampe solat kami, jangan dake masjid di musola lapangan, kanin menjauh. Artinya dilarang, berarti perintah itu wajib. Ini pemahaman yang dijelaskan oleh Imam Hanafi. Nah, karena perintah itu wajib, kaidah usul menjelaskan al-aslu fil amri lil wujub, asal pada perintah itu wajib. Ini pedoman beliau kepada hadis Rasul. Kita telaah, hadirin. Yo wa lapang dagih rezeki di Allah. Ya, jawabannya Al-Kautsar ayat 1. Inna a'toina kal kautsar, sesungguhnya
kami telah memberimu nikmat yang banyak. Ya banyak nikmat Allah ke awak, yo. Jangankan di luar diri, di dalam diri saja ndak tetong dia awak. Jangankan di luar diri, dalam diri saja ndak bisa kita ngitungnya. Nah, oleh sebab itu kata Allah dalam hadis qudsi, "Malam tarda biqada'i walam yasbir ala bila'i walam yashkur ala ni'mai." Ada di sana walam yashkur ala ni'mai, siapa ndak syukur atas nikmatku, falyakhruj min tahtis sama wa tiwal ard. Silakan keluar. Adiusiah wa dari kolong langit dan bumi ku. Jadi langkahnya adalah syukuri nikmat Allah. Cara mensyukur salah satunya adalah kurban. Baik, kita analisa lagi bahwa Allah telah beri nikmat yang banyak. Begitu banyak, iya. Bahkan Allah jelaskan wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Jika engkau coba-coba menghitung nikmatku, kata Allah, kamu tidak akan sanggup, tidak akan mampu. Jadi syukuri saja. Karena dikasih nikmat oleh Allah, baru datang perintah. Hadirin, diagih nikmat dari Allah, baru ada perintah. Apa perintah? Fasholli li rabbika. Salat. Itu perintah pertama itu. Al-Kautsar ayat kedua. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu. Salat. Allah tak suruh kita salat kalau belum rezeki nikmat, diberi nikmat. Jadi orang yang tak mau salat itu dia kufur nikmat, iyo. Dia ingkar nikmat itu. Lah dia agih kaki, lah dia agih tangan, dia agih mata. Allah tak minta bayar itu. Andai kan ada piti awak 100 juta, dia agih de kawan-kawan, dicuki sama toci, pasti awak nak namu ada. Begitu besar nikmat bernilai. Maka salat, wanhar dan berkurbanlah. Jadi dua perintah Allah di situ. Contoh, andaikan ada wapiti 1 juta, itu pai kamol, pai ketampe belanjuan sebentar itu, ndak cukup sehari itu, habis itu. Atau yang mudah saja, yang hobi merokok. Rokok kini anggaplah standarnya 20.000, ada yang lebih, ada yang kurang. 20.000 sabungkui. Sabulan 30 hari, 20.000 kali 30 kali 2 walih setahun, 7 juta lebih. 3 kambingnya itu. Mampu, mau tu bukti ya. Secara tidak langsung kita bakar duit 7 juta lebih dalam setahun. Korban sekali setahun 2.500.000. Apakah kita bicara tak mampu? Mampu, cuman mau atau tidak? Jadi ada kemampuan, ada kemauan. Aku tidak perintahkan solat dan kurban, kata Allah, sebelum dikasih nikmat. Maka oleh sebab itu introspeksi diri, muhasabah diri ya, muhasabah diri ya. Seharusnya yang aktif, yang rajin merokok wajib ikut kurban tuh. Karena mampu dan sanggup mau taluk membakar piti 7 juta lebih dalam setahun. Terlepas dari embel-embel lainnya. Padahal ibadah yang akan kama nolong awak nanti hadirin, rokok dulu tentu nolong awak nanti di akhirat itu dulu. Muhasabah diri. Mumpung masih waktu lebih kurang 15 hari lagi, masih ada. Makanya panitia pengurus selalu mengingatkan, mari kita sama-sama, mari sama-sama. Hadirin rahimakumullah. Ini menurut pandangan Imam Hanafi. Makanya beliau menyatakan wajib. Landasannya hadis Rasul, bukan pendapat. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah. Menurut Imam Syafi'i itu sunnah. Satu saja yang ikut dalam kurban itu, dalam keluarga itu ikut ibadah kurban, maka yang lainnya sudah mendapat kebaikan. Udilah. Maka salah satu hikmah daripada ibadah kurban itu adalah mangqaraba kurbanan fihi fabyawal fitrah. Siapa yang ikut menyelenggarakan ibadah kurban itu, dia kembali kepada fitrahnya. Suci dia lagi, fitrah.
katras min damihi, tak kalah tetesan darah ke bumi dalam pemotongan hewan korban itu, ghufira lahu, diampuni dosanya. Kalau bapak yang tercantum nama di sana langsung diampuni, tak kalah pemotongan hewan korban itu, ghufira lahu, diampuni Allah. Wa dzunubali, dan dosa-dosa keluarganya. Bapak ikut sebagai peserta hadiah korban, istri, anak, orang tua, mertua dapat ampunan dari Allah karena ikut sebagai peserta ibadah korban. Luar biasa. Jadi oleh sebab itu, mari kita sama-sama selenggarakan ibadah korban ini dengan sebaik-baiknya di atas aturan Allah dan Rasul. Terakhir, cara pelaksanaan ibadah korban itu sesudah sholat dan sudah khutbah. Tidak boleh sebelum. Walaupun hari Jumat, dek tasasa beko ada biasa pagi solat subuh, tidak boleh. Karena siapa yang menyembelih pagi itu sebelum khutbah, sebelum sholat itu laisa minan nuski fi syai'. Dia harus menyembelih lagi karena itu bukan sembelihan kurban. Kemudian termasuk yang kedua, kata Imam Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa sana ibadah korban itu, Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Rasul, ya Ali, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku, kata Imam Ali, untuk menyelenggarakan aku mu'ala budnihi, menyelenggarakan korban beliau, fa uqassima jilalaha wa juludaha, maka aku selenggarakan, kubagikan semuanya. Jilalaha wa jululaha. Jilal itu kalau onta itu ada penutup di hati itu tampik dua itu, atau kain penutupnya itu dari kulit itu dibagikan sedonya itu. Bagikan semuanya. Kemudian termasuk wa juludaha, kulit-kulitnya. Begitu kata beliau. Amarani, dan juga aku diperintahkan, kata beliau, an la u'tiyal jazzara minha syai', untuk tidak memberi sedikit pun kepada tukang jazal, tukang jagal, tukang dabiah, tukang dagiang, tukang bantai. Tidak boleh. Minha itu daripadanya. Nya itu hewan korban itu. Syai', sedikit pun. Tidak boleh diambilkan upah di situ. Tidak boleh. Kalaulah di Bali Jawi itu tidak boleh diambilkan sebagai untuk upah sembelihan ataupun untuk makan panitia, tidak boleh. Oh betul tidak boleh daging makan panitia? Boleh. Oh tidak boleh daging upah? Boleh. Dari mana? Maka kata beliau, waqala nahnu nu'tihi min indina. Kami memberi upah, memberi itu semua min indina, dari sisi kami. Bukan minha tadi itu. Bukan daripadanya hewan korban itu. Kalau seandainya, contoh mudah saja, andaikan mungkin awak korban awak disiko 2.500.000, awak balian kajawi kan tak 2.500.000 sado do. Mungkin 2 juta atau 2.100.000, 2.300.000. Kan ada lebih sekian tuh, mungkin 400.000, 300.000. Kumpulkan itu kali 7 kali sekian. Kan dapat jawi ketik tu. Jawi ketik itu tak perlu mengikuti aturan korban do. Lai jawi lah tu. Dabiah jawi tu makan tu. Bagian tu boleh? Boleh. Ini yang tak boleh minha syai'. Ini kata Rasul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar berarti kita melanggar aturan Allah dan Rasul. Teknis lagi itu pelaksanaan ibadah korban. Termasuk juga menjual yaitunya kulit. Menjual kulit itu tidak boleh panitia, tidak boleh pelaksana. Tidak boleh. Karena kata Rasul, man ba'a jildan wa udhiyah, siapa yang menjual kulit hewan korban, fala udhiyalahu, tidak ada korban baginya. Kalau dicancang kulit itu dimasukkan dalam masa ibu-ibu tak pandai mabennya do ustaz gitu kan. Tidak harus seperti itu. Nah, kalau tidak mungkin seperti itu, maka cari fakir di sana atau miskin, kasih dia. Pak, ini ada kulit. Nunda pandai kami mau benda Ustaz. Nah, itu tidak pandai dah. Itu oke. Apa seurusan di. Tapi sudah menjadi milik beliau. Kalau sudah menjadi milik, mau beliau jual, boleh silakan. Ini tidak boleh awak penyelenggara, pengurus, panitia. Hati-hati. Kita berharap korban kita makbul.
diterima oleh Allah. Yang penting teknis cara pelaksanaannya lagi harus mengikuti aturan Allah dan Rasul. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin. Rabbi hab lana ya Allah minas sabirin. Rabbi hab lana ya Allah minal muttaqin. Allahumma ij'al auladana kulluhum sholihan wa ta'atan wa umuruhum tawilan wa rasuhum wasi'an wa uquluhum dhakiyan wa qulubuhum katsiran nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dinna ya Allah qawmana ila siratal mustaqim. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin wal gada ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar.